Salam sejahtera, senang lagi boleh berjumpa pada saat ini. Mari kita awali ibadah kita dengan berdoa bersama-sama. Kita berdoa, Tuhan Allah, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami memanjatkan pujian dan syukur karena kami merasakan berkat Tuhan menjadi bagian kami hingga saat ini. Kami rindu untuk belajar firman-Mu. Berkatilah, Roh Kudus akan menuntun hati dan pikiran dan jalannya acara ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Nah, renungan firman Tuhan kita pada saat ini ditulis oleh seorang yang bernama Eldon Chalmers yang berjudul Membangun Buton Otak Anda. Ayat tema firman Tuhan berbunyi demikian, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Efesus 4 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-24. Kita ikuti akan penjelasannya. Nah, pesan diproses di otak dan dikirim ke berbagai bagian tubuh melalui sel saraf. Sel-sel ini terdiri dari sebuah pusat yang disebut nukleus, cairan di sekitarnya yang disebut sitoplasma, dan selaput atau membran. Nah, dari membran ini terdapat banyak serat-serat kecil yang disebut dendrit yang menerima pesan, dan satu serat pengirim yang panjang yang disebut akson. Nah, akson mengirimkan pesan ke sel-sel tetangga. Antara satu sel serat pengiriman dan serat penerima atau tubuh sel lain, ada suatu ruang kecil yang disebut sinapsis. Nah, di persimpangan ini terdapat tonjolan kecil yang disebut buton, atau bahasa Prancisnya boutons, yang mengeluarkan berbagai bahan kimia yang menutup celah kecil dan merangsang sel berikutnya untuk mengirim pesan. Nah, para ilmuwan otak telah menemukan bahwa setiap pemikiran atau tindakan yang sering diulang membangun buton-buton kecil ini di ujung serabut saraf tertentu, sehingga menjadi lebih mudah untuk mengulangi pemikiran atau tindakan yang sama pada kesempatan berikutnya. Dan dengan demikian kebiasaan terbentuk. Nah, untuk mengubah suatu kebiasaan, seseorang harus membangun jalur baru dengan memilih respons yang berbeda. Ini menghasilkan lebih banyak buton di jalur baru. Katakanlah Anda ditawari sepotong kue saat Anda sedang diet. Nah, Anda pikir itu kelihatannya enak. Segera pesan itu didukung oleh, katakanlah, 30 milivolt energi berkata kepada sel aksi otak Anda, serang. Saat itulah muncul pemikiran, tidak, sebaiknya saya tidak melakukannya. Seketika itu juga bahan kimia GABA disekresikan ke sel tindakan otak Anda. Yang ini didukung oleh, katakanlah, energi 40 milivolt dengan pesan, jangan serang. Semakin kuat ketegasan Anda, semakin besar pula energi mencapai sel. Tuan rumah menyerahkan kue itu ke arah Anda, tetapi Anda berkata, tidak, terima kasih. Dengan margin energi 10 milivolt, diet Anda memenangkan Anda hari itu. Bagaimana jika Anda menyerah pada godaan? Mulailah mengerjakan jalur baru lagi. Anda tidak akan pernah kehilangan arah di jalur baru. Buton-buton tersebut tidak akan hilang atau terhapus oleh kejatuhan sesekali. Namun setiap kesuksesan memperkuat jalurnya. Pada akhirnya Anda akan mengembangkan respons yang kuat terhadap yang benar, sehingga kecil kemungkinan Anda akan merespons dengan cara lama. Kesimpulannya, pikirkanlah tentang sesuatu yang baik, bersikap baik, tersenyum. Bukankah luar biasa bahwa perubahan kimia dalam jalur saraf Anda sedang dibuat yang akan menjadi berkat bagi Anda ketika jalur tersebut semakin terbangun dengan baik. Kita renungkan hal ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan di surga, Allah yang pengasih dan penyayang, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami, pengaruh otak kami, untuk melakukan hal yang benar, hal yang positif. Oleh karena itu, kuasa Allah Roh Kudus akan menuntun hati dan pikiran kami untuk melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Berkat melimpah,
akan menjadi bagian semua umat-umat-Mu yang sudah sama-sama beribadah pada saat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Terima kasih.